Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Badai energi yang mengejutkan dengan panik membentang di langit. Dua tinju besar bersama dengan angin yang ganas dan benar-benar liar berubah menjadi bayangan yang menyelimuti Lindong dan Little Flame. Udara meledak dimanapun tinju itu lewat. Bahkan beberapa gedung tinggi di kota di bawah ini ditekan oleh angin hingga banyak retakan mulai muncul, menyebabkan mereka menjadi goyah. Itu hanya satu pukulan, namun kekuatannya telah mencapai tingkat yang ganas. Seni bela diri jiwa ya. Lindong melihat angin tinju merah yang berapi-api saat pantulannya diperbesar dengan cepat di matanya. Meskipun panas tak tertandingi, Lindong masih bisa merasakan sepotong niat membunuh dingin di dalamnya. Zhu Tianhuo jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Itu memang cukup kuat, namun itu masih belum cukup. Senyuman yang agak cerah muncul di wajah Lindong. Saat ini cahaya berwarna hijau tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya hijau meledak. Sebelum Lindong bisa membalas serangan, tinju besar raksasa api itu telah tiba. Akhirnya itu dengan kejam menabrak cahaya hijau yang baru saja menyebar di depan mata semua orang. Dua suara yang memekakan telinga yang rendah dan dalam dipancarkan dari langit dengan cara yang menyebabkan hati seseorang dicekam ketakutan. Yang pertama secara alami dipancarkan ketika tinju api menabrak cahaya hijau. Sedangkan yang kedua adalah karena Little Flame di kejauhan dipukul langsung oleh tinju dari raksasa yang telah diubah Mu Huang. Beberapa suara menyedihkan segera dipancarkan dari dalam kota setelah melihat pemandangan ini. Bahkan jika itu adalah 3 ahli tahap Nirvana Yuan yang telah menerima serangan yang begitu sengit dan kuat secara langsung, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menghindari cedera serius. Namun rasa kasihan mereka tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ini karena mereka tidak dapat melihat satupun sosok yang secara menyedihkan menembak mundur dari cahaya hijau atau darah itu. Cara itu seolah-olah kekuatan mengerikan yang terkandung dalam dua kepalan besar itu seperti batu besar yang berat tenggelam ke lautan. Adegan ini sedemikian rupa sehingga siapapun dapat mengetahui bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di langit. Dua kepalan besar telah dengan kejam menabrak cahaya hijau dan darah yang meresap, tetapi pada dasarnya tidak ada aktivitas yang dibuat. Pada saat ini api perlahan naik di sekitar wilayah jantung raksasa api di langit. Samar-samar mengungkapkan sosok Zhu Tianhuo yang tersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Zhu Tianhuo sedikit muram dan serius saat dia melihat cahaya hijau yang menyebar. Perasaan yang dikembalikan dari angin tinju memberitahunya bahwa pukulan berat ini tidak mendapatkan efek yang diinginkannya. Seluruh langit terdiam. Cahaya hijau yang telah menyebar secara bertahap menunjukkan beberapa aktivitas. Orang bisa melihat bahwa cahaya hijau dengan cepat menarik diri. Sesaat kemudian, sosok yang sepenuhnya terbungkus di bawah lampu hijau redup itu sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, sosok itu telah mengulurkan tangan kanannya dan menghalangi di bawah tinju besar yang benar-benar di luar proporsinya. Namun tangan yang tampak lemah ini memiliki kekuatan yang menyebabkan tinju yang sangat besar itu mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci ke depan. Tinju Zhu Tianhuo yang menggelegar yang cukup untuk secara serius melukai seorang ahli tahap 3 Yuan Nirvana sebenarnya langsung diblokir oleh satu tangan Lindong. Adegan ini segera menyebabkan cukup banyak orang menghirup udara dingin. Tatapan yang melihat Lindong sepertinya menunjukkan bahwa mereka sedang melihat orang aneh. Beberapa keributan juga tiba-tiba meletus dari sisi lain kota sementara suara menghirup udara dingin muncul di sisi ini. Mata semua orang menoleh, hanya untuk melihat bahwa cahaya darah di kejauhan telah tersebar. Little Flame yang benar-benar terbungkus dalam pancaran darah sebenarnya telah mengulurkan
tangannya dan langsung memeluk lengan besar raksasa yang telah diubah Mu Huang. Sikapnya itu tampak seolah-olah dia ingin membuang raksasa itu ke samping. Kau mencari kematian. Mu Huang juga tampaknya telah dengan jelas merasakan niat Little Flame. Segera dia meledak dengan kemarahan. Dengan teriakan yang marah, tinju lain sekali lagi diluncurkan ke depan dengan kejam. Bahkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi di bawah badai energi yang menakutkan. Cahaya darah melonjak di sekitar Little Flame dan raungan harimau yang rendah dan dalam dipancarkan dari mulutnya. Dia tidak menyerah sedikit pun saat dia melangkah maju. Cahaya darah menembus tinjunya. Itu membuat kontak dengan kepalan tangan besar itu tanpa menyusut sedikit pun. Pada saat ini suara keras yang dalam yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa terpancar dari titik kontak antara kepalan tangan besar dan kecil. Zat yang tampaknya melingkar seperti riak energi menyebar dengan liar. Ruang di sekitarnya telah benar-benar hancur pada saat itu. Mati, ucap Little Flame, matanya sangat tajam. Pembuluh darah di lengannya seperti ular kecil yang menggeliat. Kekuatan yang mirip dengan gunung liar langsung meletus. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi terkejut pada saat ini. Ini karena mereka telah melihat bahwa gunung besar seperti raksasa yang telah diubah oleh Mu Huang sebenarnya telah langsung diangkat oleh Little Flame pada saat ini. Setelah itu raksasa berputar seperti kincir angin dan dengan kejam terlempar ke bawah. Raksasa itu langsung menabrak kota menyebabkan banyak orang terlempar. Banyak bangunan runtuh segera dan seluruh kota menjadi kacau karena serangan Little Flame ini. Kejutan juga melintas di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Tampaknya 4 bulan pelatihan ini juga mengakibatkan kekuatan Little Flame naik ke tingkat yang cukup mengerikan. Hahaha, sepertinya temanmu memang bukan tandingan kakakku. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap raksasa yang terbungkus api di depannya sebelum sekali lagi tertawa. Kau sedikit terlalu banyak berbicara. Tidak akan terlambat untuk menghabisi saudaramu itu begitu aku dengan cepat menyingkirkanmu. Ucap Zhu Tianhuo samar-samar terlihat di jantung raksasa api. Matanya sangat dingin saat dia menatap Lindong. Detik berikutnya, tubuhnya yang besar tiba-tiba melesat keluar. Api liar dan ganas menyapu dengan gila-gilaan ke arah Lindong seperti awan yang terbakar. Lindong menekan jari-jari kakinya di udara dan dengan cepat menarik tubuhnya kembali. Tombak tulang di tangannya juga membentuk banyak bayangan tombak tajam yang menghantam tubuh besar itu dari segala arah. Bayangan tombak itu mendarat di sosok besar itu tetapi mereka hanya memancarkan gelombang suara yang jernih. Percikan terbang ke segala arah namun tidak ada efek substantif yang terjadi. Ini adalah tubuh iblis api. Tidak mungkin bagimu untuk memecahkannya. Ini sama untuk Mu Huang. Dia memiliki tubuh gunung kasar. Apakah kau berpikir bahwa saudaramu dapat melukainya? Kalian berdua bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan kami. Namun kau berpikir untuk bertarung dengan kami? Omong kosong yang bodoh. Ucap Zhu Tianhuo dengan dingin tertawa. Nada suaranya tidak kekurangan ejekan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong menyipitkan matanya. Tatapannya dengan cepat melirik kota di bawah dan memang melihat bahwa tubuh besar yang dilemparkan oleh Little Flame sekali lagi berdiri. Setelah itu sosok itu secara acak meraih batu besar dan sekali lagi menyerang Little Flame dengan agresif. Apakah kau akan mengandalkan cangkang kura-kuramu? Senyum dingin terungkap di mata Lindong. Harus dikatakan bahwa Zhu Tianhuo dan Mu Huang memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Namun Lindong saat ini tidak lagi sama seperti 4 bulan sebelumnya. Karena kau sangat bangga dengan cangkang kura-kura ini, aku akan menghancurkannya. Ucap Lindong tertawa dingin. Hahaha, hanya denganmu. Beberapa penghinaan terangkat di sudut mulut Zhu Tianhuo saat dia mengejek ke arah Lindong. Hanya dengan diriku. Ucap Lindong tersenyum. Tubuhnya bergerak dan benar-benar berhenti menarik diri. Sebaliknya dia menembak langsung ke arah Zhu Tianhuo. Kau orang yang kurang ajar. Mata Zhu Tianhuo menjadi dingin setelah melihat ini. Apinya yang melonjak tiba-tiba mengerumuni tangannya yang besar.
Setelah itu dia berayun ke arah Lindong. "Telapak setan api!" teriak Zhu Tianhuo. Jumlah api yang tak terhitung jumlahnya naik dari telapak api raksasa saat datang mendesing ke bawah. Momentum yang mengguncang jiwa seseorang secara samar-samar dipancarkan. Sikap itu muncul seolah-olah ada jiwa garang yang menyertainya. Telapak api besar membawa bayangan yang menutupi segala sesuatu di bawah. Itu pada dasarnya menutup semua jalur mundur dari Lindong. Namun wajah Lindong tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan cahaya hijau yang tertinggal di sekelilingnya bergoyang. Samar-samar tampaknya telah membentuk semacam selaput unik di atas kulitnya. Sebenarnya ada raungan naga yang sebagian hadir samar yang dipancarkan ketika membran itu terbentuk. Pada saat ini kulit naga hijau menutupi tubuh Lindong. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi seperti meteoroid saat dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Itu benar-benar dengan paksa bertemu dengan kepala palem api raksasa. Rasa dingin di mata Zhu Tianhuo menjadi lebih intens saat melihat tindakan Lindong saat ini. Dia mencerit dingin dan pohon palem api besar tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Akhirnya itu langsung meledak. Nyala api yang ganas dan tidak terkendali membawa angin kencang yang dapat melukai secara serius tahap 3 ahli Yuan Nirvana. Zhu Tianhuo segera tertawa dingin setelah melihat adegan ini. Namun sebelum tawa dinginnya berhenti secara alami, senyum di wajahnya mengeras. Ini karena ada cahaya hijau di dalam badai api yang menyapu. Cahaya hijau itu benar-benar meledak dalam kecepatan seperti kilat, seperti mengandung momentum yang kuat. Detik berikutnya, itu muncul di jantung raksasa yang merupakan bagian depan tubuh sebenarnya Zhu Tianhuo. "Lindong, kau tidak dapat mematahkan pertahanan tubuh iblis apiku." Penampilan Lindong di depannya jelas membuat Zhu Tianhuo sedikit terkejut. Namun segera setelah itu, yang terakhir berteriak dengan keras. Itu mungkin belum tentu demikian. Lindong mengangkat kepalanya, membuka bibirnya dan tersenyum pada Zhu Tianhuo. Namun ekspresinya itu memiliki ketajaman seperti pedang yang sangat dingin. Cahaya hijau bergoyang liar di atas tubuh Lindong. Segera sisik kecil berwarna hijau pekat mulai muncul di tangan kanan Lindong. Sisiknya tidak tebal, namun sedikit cahaya hijau berkelap-kelip yang dipancarkannya menyebabkan kegelisahan yang mendalam dan bahaya melonjak di hati Zhu Tianhuo. Tangan merobek langit naga hijau. Teriak Lindong. Ekspresi Lindong berubah sedingin es pada saat ini. Tangannya yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Itu tampak seperti seberkas cahaya yang menembus udara kosong dan dengan kejam menghantam dada raksasa itu. Setelah itu dengan paksa menembus pertahanan yang dibanggakan Zhu Tianhuo di depan mata terkejut yang terakhir. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga bergema di langit. Setelah itu tatapan seluruh kota berkumpul ke arah langit. Di tempat itu, tangan Lindong telah dengan paksa memasukkan dirinya ke dalam tubuh raksasa api itu seolah-olah itu adalah pedang paling tajam. Tangannya telah menembus pertahanan raksasa api yang sangat kuat. Banyak orang yang tak terhindarkan dicekam ketakutan ketika pemandangan ini terpantul di mata mereka. Meskipun mereka tidak pernah secara pribadi bertukar pukulan dengan Zhu Tianhuo, dari auranya saat ini mereka dapat mengetahui seberapa kuat raksasa api yang diciptakan oleh yang terakhir. Tidak ada yang akan mengira bahwa pertahanan yang kuat seperti itu masih akan secara paksa ditembus oleh Lindong. Kekuatan destruktif seperti itu benar-benar sedikit mengejutkan. Tubuhnya tersembunyi di dalam raksasa api ketika Zhu Tianhuo melihat pedang Lindong seperti telapak tangan yang menembus pertahanannya yang berapi-api. Kemarahannya jelas melintas di wajahnya. Namun ekspresinya dengan cepat mengeras. Dengan perubahan segel tangan, api mengamuk di sekitarnya tiba-tiba mendesing. Api yang panik melilit di sekitar lengan Lindong saat ki panas yang liar terus-menerus menembus tubuh Lindong dengan tujuan menyebabkan kekuatan Yuan di tubuhnya mulai rusuh. Jelas Lindong merasakan niat Zhu Tianhuo, namun tidak ada kepanikan yang terlihat di matanya. Sebaliknya dia hanya tersenyum dengan cara mengejek. Detik berikutnya,
Sebuah pikiran melintas di benaknya saat kekuatan pemakan tiba-tiba menyebar dari dalam tubuhnya. Kiterik yang telah menyerbu ke dalam tubuhnya benar-benar ditelan dalam sepersekian detik. Lihat saja bagaimana aku menghancurkan tubuh iblis api milikmu ini. Lindong mengangkat kepalanya dan menyeringai pada tubuh asli Zhu Tianhuo. Dengan putaran telapak tangannya, kekuatan melahap segera meletus. Tubuh iblis api yang diciptakan dari kekuatan Yuan Zhu Tianhuo melalui beberapa metode yang khusus, menyebabkannya menjadi sangat kuat. Namun kekuatan semacam ini secara alami berasal dari kekuatan Yuan yang mengisinya. Sekarang kekuatan pelahap Lindong telah muncul. Kekuatan Yuan dengan cepat mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera tubuh iblis api mulai memudar. Bajingan, apa yang kau lakukan? Perubahan tubuh iblis api secara alami dirasakan oleh Zhu Tianhuo. Ekspresinya segera berubah saat dia berteriak dengan keras. Namun Lindong benar-benar mengabaikan tangisan Zhu Tianhuo. Saat ini kekuatan melahap dengan liar meletus dan benar-benar menelan sebagian besar Yuan powernya. Setelah kehilangan sejumlah besar Yuan power, tubuh iblis api perlahan mulai runtuh di bawah banyak tatapan terkejut. Seni bela diri jiwa yang sangat dibanggakan Zhu Tianhuo ini sebenarnya dipatahkan oleh Lindong dengan begitu mudahnya. Tubuh iblis api menghilang dan tubuh Zhu Tianhuo segera muncul sekali lagi. Namun wajahnya saat ini diwarnai dengan warna hijau yang marah. Sementara tatapan yang dia lihat pada Lindong samar-samar dinodai ketakutan. Terlepas dari betapa bangganya dia telah mengerti melalui pertempuran ini bahwa Lindong tidak dapat dibandingkan dengan kuda hitam setengah matang yang dia temui sebelumnya. Pada saat ini Lindong meledakkan tubuh iblis api dan melihat tubuh asli Zhu Tianhuo telah muncul. Tanpa berhenti sejenak, Lindong bergerak dan terbang ke depan saat tangannya yang bersisik hijau memotong ke arah tenggorokan Zhu Tianhuo seperti kilat. Melihat bahwa Lindong tetap tak kenal ampun meskipun telah mendapatkan keuntungan, Zhu Tianhuo mendengus marah. Tombaknya bergetar saat mengaduk angin yang sangat tajam yang dengan kejam menusuk ke arah tangan dari Lindong. Dari cara dia melihatnya, meskipun Lindong cukup kuat, kemungkinan yang terakhir tidak akan berani menghadapi tombak panjang dengan tangan kosong. Namun dia salah perhitungan. Lindong tidak hanya tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindari tombak tajam Zhu Tianhuo. Sebaliknya dia mengulurkan tangannya dan meraih tombak itu. Seketika percikan liar meletus dari telapak tangan Lindong. Namun tidak peduli bagaimana tombak tajam itu berjuang, itu tidak dapat lepas dari pengekangan telapak tangan Lindong. Lindong tiba-tiba mengepal. Sisik hijau yang menutupi telapak tangannya tiba-tiba melintas saat kekuatan menakutkan meledak. Segera suara pecah yang jelas terdengar saat tombak merah panjang di tangan Zhu Tianhuo. Harta jiwa duniawi dihancurkan dengan paksa oleh tangan Lindong. Setelah menghancurkan ujung tombaknya, Lindong mengayunkan tangannya saat cahaya dingin melesat ke segala arah. Dengan ketajaman yang tidak biasa, mereka mendekati Zhu Tianhuo. Sosok Zhu Tianhuo dengan cepat mundur dengan sikap menyesal. Cahaya kemasan berkelap-kelip di tubuhnya. Setelah menahan beberapa tembakan, dia akhirnya muncul dari badai yang terbentuk dari pecahan ujung tombaknya. Bajingan! Meskipun serangan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, namun ekspresi Zhu Tianhuo menjadi sangat jelek. Sebelumnya tubuh iblis apinya dipatahkan oleh Lindong. Sekarang bahkan senjatanya telah hancur. Sepertinya dia benar-benar jatuh ke dalam tempat yang tidak menguntungkan. Sama seperti Zhu Tianhuo tidak tahan lagi dan akan mengutuk dengan marah. Sebuah cahaya melintas di depannya. Pupil matanya langsung menyusut. Sesosok telah menempel dekat di depannya di tengah keributan yang sekarang menyelimuti seluruh kota. Sosok yang melintas dan tiba dengan cara seperti hantu menyebabkan pupil Zhu Tianhuo menyusut saat merasakan bahaya yang ekstrim menyebar dari lubuk hatinya. Tanpa pikir panjang, cahaya kemasan terang meledak dari dalam tubuhnya. Sebuah tangan yang dikelilingi oleh cahaya hijau tampak merobek ruang dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan itu langsung menghantam dada Zhu Tianhuo dengan keras.
Suara teredam rendah dan dalam muncul pada saat ini saat cahaya kemasan terang di dada Zhu Tianhuo langsung meredup. Setelah melihat tubuh Zhu Tianhuo terbang mundur dengan cara yang menyedihkan, seluruh kota terdiam. Mata banyak penonton praktisi keluar dari rongganya. Ini terutama terjadi pada Tianzhen yang wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia jelas menyadari kekuatan Zhu Tianhuo. Dia adalah seorang ahli di puncak 3 tahap Yuan Nirvana. Dan dia sudah memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan Nirvana keempat. Namun orang seperti itu telah kalah begitu menyedihkan dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan Lindong. Seberapa kuat Lindong dalam beberapa bulan terakhir? Siapapun dapat mengetahui dari pertempuran ini bahwa Jenderal Api Kekaisaran Gan Besar Zhu Tianhuo tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong. Pada saat ini wajah Zhu Tianhuo di dekatnya diwarnai dengan warna hijau dan putih. Jelas dia sangat marah. Namun dia juga tidak bodoh. Jika dia terus memperlakukan Lindong seperti kuda hitam setengah matang itu, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal kekaisaran Gan Besar. Kekuatan yang ditujukan Lindong sudah cukup untuk membuatnya sangat waspada. Saat ini Lindong menatap Zhu Tianhuo. Kali ini dia tidak menyerang lagi. Meskipun dia sekarang tidak takut pada yang terakhir, dia masih perlu menunjukkan kehati-hatian terhadap kerajaan super di belakang individu ini. Lupakan apakah dia mampu membunuh Zhu Tianhuo. Bahkan jika dia bisa melakukannya, harga yang harus dia bayar juga akan cukup berat. Ini bukan situasi yang Lindong ingin lihat. Hei, kalian berdua telah kalah, ucap Lindong memandang Zhu Tianhuo yang wajahnya campur hitam dan putih sebelum tiba-tiba menyatakan dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhu Tianhuo terkejut. Dia buru-buru berbalik ketika dia mendengar suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba meletus dari medan pertempuran yang jauh. Di tempat itu, keganasan mengerikan menyapu. Sosok kuat yang diselimuti cahaya berdarah mengayunkan tinjunya seperti iblis. Cahaya berdarah berubah menjadi kepala harimau ganas di atas badai tinju yang turun. Setiap pukulannya cukup kuat untuk melukai 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Tinju itu disertai dengan tekanan angin yang mengejutkan saat mereka menghantam tubuh seperti gunung Muhuang dari segala arah. Segera retakan besar meluas di tubuh gunung Tanah Kuning. Tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai benar-benar meledak terpisah dengan ledakan. Tubuh gunung itu meledak saat sosok melesat keluar darinya dengan cara yang menyedihkan. Pada akhirnya, deretan bangunan di bawah berubah menjadi puing-puing saat awan debu memanjang keluar. Sesaat kemudian, tubuh Muhuang keluar dengan bekas darah di sudut mulutnya dan berdiri di atas sebuah gedung. Kekuatan yang sangat dia banggakan telah sepenuhnya ditekan oleh Little Flame, menyebabkan dia berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini bukan situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia dipaksa dengan cara ini oleh seseorang dari kerajaan peringkat rendah. Setelah mengirim Muhuang terbang, ketika Little Flame melihat bahwa Lindong tidak berusaha membunuh semua musuhnya, darah yang bersinar di atas tubuh Little Flame juga sedikit menghilang. Sementara harimau darah di tinjunya juga berangsur-angsur menyebar. Semua tatapan di seluruh kota telah berkumpul ke arah 2 sosok ini yang tampaknya tiba-tiba menjadi sangat mempesona. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa mereka benar-benar mampu mengalahkan para ahli yang memiliki reputasi yang cukup besar di dalam medan perang kuno dan telah maju ke peringkat Nirvana. Selain itu, ini juga berarti bahwa mulai sekarang dan seterusnya, Lindong dan Little Flame akan benar-benar menjadi ahli dalam peringkat Nirvana. Setelah 1 tahun hening di medan perang yang kacau, Lindong kini akhirnya mulai muncul. Ekspresi Tianzhen pucat saat dia melihat pemandangan ini dari depan aula emas. Akhirnya dia menelan seteguk air liur. Dia tahu bahwa masa depan Lindong tidak akan lagi menjadi keberadaan yang bisa dia sakiti. Yang terbaik adalah dia dengan patuh menyembunyikan semua dendam dari masa lalu di dalam hatinya. Wah, orang itu sebenarnya sudah sekuat ini. Si Xuan mengatupkan giginya.
merasa sangat tidak mau mengundurkan diri dari situasi ini. Namun keengganan ini juga mengandung sedikit ketakutan. Jangan pedulikan dendam masa lalu itu. Jika kita memprovokasi dia lagi, kita hanya akan mencari kematian. Si Kun menatap sosok itu untuk waktu yang lama. Namun yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan. Siapa yang mengira bahwa orang yang tampak seperti semut di matanya saat itu benar-benar mencapai tahap ini yang bahkan harus dia hormati. Ayo pergi, kami akan menuju ke pusat medan perang kuno. Perang 100 kekaisaran harus dimulai dari sana. Si Kun melambaikan tangannya. Dia berbalik dan berjalan keluar kota. Dia benar-benar ingin tahu level seperti apa yang bisa dicapai orang ini, yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Dalam perang 100 kekaisaran, itu adalah tempat yang sebenarnya di mana yang kuat akan bersaing. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.